Iya Bu, ada apa Bu? Gini, saya sekarang mau pulang duluan ya. Soalnya saya masih ada urusan. Nanti kalau misalnya ada tamu, suruh kembali aja besok. Oh, iya ya Bu, siap. Ya udah, soalnya saya naik sepeda motor. Saya antar aja Bu. Nggak usah. Saya memang ya pengen naik sepeda motor sih. Oh, iya Bu. Ya udah, jangan lupa rapiin ruangan saya ya. Siap ya Bu. Tutup juga. Siap Ya udah Bu. kalau gitu. Hati-hati ya Bu. Iya. Alhamdulillah, semua dagangan aku hari ini udah siap. Semoga aja dagangan aku hari ini laris manis, biar aku bisa bayar setoran ke Mas Firman. Kalau aku nggak bayar kan, nanti Mas Firman itu marah-marah. Aduh, mana dia orangnya besar lagi. Sayang. Oh iya, air minum di meja aku bawa ya, buat saku aku. Ya. Kamu mau kemana? Hari ini aku ini mau cari pekerjaan sayang. Doain ya. Duh mas, aku tuh sampai capek ya mas. Kamu cari kerja terus, tapi ujung-ujungnya apa? Kamu tetap nggak keterima kan? Ya mungkin masih belum rezeki aku sayang untuk dapat pekerjaan. Udah, kamu jangan ngomong seperti itu. Namanya orang cari pekerjaan kan gak gampang sayang. Semua itu butuh proses. Iya tapi proses kamu itu lama banget mas. Aku tuh sampai capek mas nungguin kamu keterima kerja. Sampai aku jualan kue kayak gini. Ya udah, kamu sekarang itu harusnya doain aku. Jangan malah ngomong kayak gitu. Duh mas, aku tuh udah berkali-kali doain kamu. Cuman usaha kamu tuh kurang. Makanya kamu tuh sampai sekarang belum kerja. Masa kamu kalah sama istri kamu sih? Nih, aku mas walaupun perempuan, aku rela jualan kue kayak gini panas-panasan. Kalau aku udah berpenghasilan, emang kamu nggak malu mas? Sampai saat ini kamu belum dapat kerja. Ya kalau misalkan aku ini mau berjualan, aku juga bisa kok dapat uang. Cuman kan aku ini ya istilahnya mau cari pekerjaan yang lebih baik, yang penghasilannya itu lebih banyak. Ya tapi kapan mas? Kapan? Kamu cuma nyuruh aku sabar-sabar terus. Sedangkan kita buat kebutuhan sehari-hari aja harus ngutang. Bayangin aja mas, kalau aku nggak jualan kue kayak gini, setoran Pak Firman, setoran Pak Bagus, siapa yang mau bayar kalau bukan aku? Ya makanya itu, kamu ini harus yang sabar. Udah, kamu gak usah teriak-teriak, gak enak sama tetangga. Baru pagi kayak gini, masa kesannya mau bertengkar terus? Udah, kamu gak usah marah-marah kayak gini. Lagian kan aku ini juga mau cari kerjaan juga bagus. Masa iya sih kamu ini ya kesannya marah-marah terus sama aku? Mas, tapi ya mas, aku curiga sama kamu mas. Apa jangan-jangan selama ini kamu itu bilang mau cari kerja, mungkin kamu gak nyari kerja, kamu mungkin ngopi di warung-warung pinggir jalan, gitu kan kamu? Mas, Aku buktinya mau aja mas. uang apa sekarang? Mau ngutang? Iya. Aku aja air mineral bawa dari rumah. Masa iya sih kamu ini pikirannya mau negatif terus sama aku? Ya, Kalau tapi masa- misalkan aku ini bilang mungkin dagangan kamu ini ya dibeli sama orang-orang yang kamu godain, kamu mau ngomong kayak gitu? Loh, emangnya kenapa mas? Aku tuh bukan ngegoda yang gimana-gimana, yang gatal atau gimana. Enggak mas, aku goda-goda kayak gitu biar dagangan aku tuh laku. Ya udah, kamu gitu aja nggak terima. Apalagi aku, masa iya aku cari pekerjaan dari sini kamu mikirnya aku ini ngopi? Enggak kan? Ya, tapi sampai sekarang kamu belum dapat kerja kan? Aku tuh capek mas nungguin kamu keterima kerja. Aku tuh pengen mas dikasih uang sama kamu, dinafkain. Bukan malah kayak gini terus. Aku yang cari nafkah kalau kayak gini. Iya. Ya udah, kamu tenang aja. Aku bakal usahakan hari ini aku bisa dapat pekerjaan. Ya iyalah mas, kamu itu harus usaha. Gimana caranya kamu tuh bisa kerja? Soalnya apa? Kamu tuh kepala keluarga mas. Kamu itu tulang punggung. Iya sayang. Udah, kamu tenang aja. Hari ini aku yakin aku bisa dapat kerja. Udah, kamu gak usah marah-marah. Iya. Aku tuh sebenarnya hari ini males mau jualan. Tapi gimana? Nanti setorannya Pak Firman kita nggak bisa bayar. Aku nanti yang kena marah, bukan kamu. Ya udah. Ya, lagian kan itu memang sudah resiko. Orang
pinjam uang sama rentenir kan memang seperti itu. Udahlah mas, kamu tuh nggak usah banyak ngomong mas. Aku mau berangkat dulu, biar aku bisa dapat uang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, hati-hati ya. Males banget sebenarnya jualan kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku nggak jual kue-kue ini, aku nggak bisa dapat uang. Kayaknya salah banget deh aku nikah sama Mas Danang. Ya Allah. Semoga hari ini hamba bisa dapat pekerjaan. Biar istri hamba ini nggak selalu marah-marah pada hamba. Ya udah deh. Berhubung masih pagi, ini masih banyak waktu. Jadi aku bisa keliling-keliling cari pekerjaan. Loh. Kok mati? Aduh. Kenapa ya ini? Ya Allah. Mogok. Aduh. Astagfirullahaladzim. Gimana ya ini? Aduh. Coba. Kenapa ya? Aduh. Coba aku cek bensin. Oh, bensinnya full ini. Aduh. Kenapa ya ini? Tumben-tumbenan banget. Gak pernah deh sepeda motor aku kayak gini. Duh, mana? Aku nggak tahu apa-apa lagi. Terus di sini bengkel di mana ya? Ada aja. Aduh, maunya naik sepeda motor pulang kerja biar cepat, menikmati jalan. Malah mogok kayak gini. Kenapa sih? Mau tanya sama siapa ya aku bengkel terdekat? Oh, ini ada mbak. Mbak, Kue. Iya ya mbak. Wah, ada yang mau beli. Ya mbak, mau beli kue yang mana mbak? Kebetulan saya jual onde-onde, donat, bolon, sama kue bolu mbak. Mbak, maaf, saya bukannya mau beli. Terus? Saya ini mau minta tolong sama mbak sebenarnya. Minta tolong apa ya mbak? Saya pikir mbak dari jauh panggil saya mau beli atau mau borong dagangan saya. Iya mbak, maaf ya mbak. Saya itu sepeda motor ini mogok. Ya mati nggak jelas dan saya juga nggak tahu kenapa. Ya saya sebenarnya mau minta tolong. Mungkin mbaknya tahu bengkel dekat-dekat sini kan, mbaknya perempuan, nggak mungkin saya minta tolong buat benerin. Saya nggak tahu mbak, saya sama sekali nggak tahu. Terus kayaknya di sini juga nggak ada bengkel, mungkin bengkel masih 10 km lagi. 10 km lagi? Iya. Jauh banget mbak, itu kan lewatin kota. Masa sih mbak, daerah sekitaran sini nggak ada? Nggak ada mbak, kamu tuh jangan maksa ya mbak. Saya aja nggak maksa mbak buat beli dagangan saya, padahal saya itu udah berharap. Iya mbak, maaf. Saya kalau bawa uang cash, saya pasti beli. Aduh mbak, ternyata cuma tampilannya aja ya mbak itu seperti orang kaya. Terus juga naik sepeda motor keren kayak gini, ternyata
Aslinya mungkin kamu nggak punya uang ya? Mungkin kamu cuman gaya-gayaan aja ya pakai baju bagus. Nggak punya uang lagi. Nggak usah sok-sokan bilang nggak bawa uang cash, Mbak. Kalau nggak punya uang aja. Iya Mbak, tapi ini beneran Mbak, nggak ada bengkel dekat sini? Ya, nggak ada. Mbak mau tanya sama siapapun aja orang di sini. Nggak ada bengkel di sini. Udah ya Mbak, jangan buang-buang waktu saya. Saya mau jualan, dagangan saya masih banyak. Terus juga kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa bayar setoran. Udah ya Mbak. Tapi Mbak, Kue. Mbak. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya ya, jutek banget jadi orang. Ya aku masa salah sih? Kan aku berhentiin Mbak itu cuma memang mau minta tolong, bukan mau beli dagangannya. Saya katanya juga bengkel, masih 10 kilo lagi. 10 kilo kan udah ngelebihin kota. Duh, emang ya ada-ada aja. Ya udahlah, namanya juga orang nggak mau bantu, masa mau dipaksa. Terus gimana ya ini? Apa aku tuntun aja kali ya sampai depan? Siapa tahu di depan nanti ada bengkel. Masa iya aku cuma berdiri aja di sini? Mana berat lagi nih sepeda motor. Assalamualaikum. Hikmah. Assalamualaikum. Danang. Loh, kok dipanggil-panggil? Kok gak ada yang jawab? Assalamualaikum. Iya. Apa jangan-jangan mereka berdua sembunyi ya? Ya udah aku panggil lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hikmah. Loh, gak ada. Apa jangan-jangan mereka berdua keluar ya? Ini aja sandalnya gak ada. Terus pintunya ditutup. Iya, pasti si Hikmah ini lagi jualan. Dan si Danang lagi keluar. Hikmah juga. Aku kan sudah pernah nawarin kalau Hikmah mau jadi istri aku, hutang si Hikmah sama Danang itu lunas ke papa aku. Tapi si Hikmah malah gak mau. Apa sih spesialnya dari Danang? Yaudah deh, mending aku cari si Hikmah. Aku cari Hikmah ke tempat dia jualan. Iya bener. Yaudah, aku jalan aja. Mas, apa Iya Mbak. sih? Kenapa dengan motornya? Motor saya. Aduh, bentar Mas. Oh, iya. Mogok. Mas, Mogok. saya mau tanya. Dekat-dekat sini itu ada bengkel nggak ya Mas? Aduh, saya udah nggak kuat Mas. Ini sepeda motor saya juga berat banget ini. Ini sepeda motor harus segera diperbaikin. Oh, gitu ya Mbak. Ya kalau di sini sih ada Mbak bengkel motor. Cuman agak jauh Mbak. Masih sekitar 2 kilo. Sekitar 2 kilo Mas. Iya Mbak. Aduh, emangnya nggak ada bengkel yang lebih dekat lagi Mas? Nggak mungkin deh Mas, kalau saya harus dorong sepeda motor saya ini sampai 2 kilo. Aduh, nggak ada Mbak. Masalahnya bengkel yang terdekat ya cuman bengkel itu, namanya bengkel Edo Motor. Aduh, gimana ya Mas? Ini saya nggak mau jalan nih 2 kilo.
Tapi sepeda motor saya ini berat banget mas. Ini aja, aduh, saya rasanya mau pingsan. Tapi bahan bakarnya ada. Ada mas, udah saya cek masih full. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Iya. Ya udah Mbak, saya coba perbaiki ya. Kebetulan saya dulu lulusan SMK, jurusan saya TSM. Ya kalau memang mas ya bisa dan nggak keberatan, nggak apa-apa. Oke. Dilihat-lihat aja dulu. Iya, sebentar. Nah, ini. Loh. Rupanya kamu di sini, Nang. Hei, aku ini datang ke rumah kamu, tapi kamu gak ada. Tunggu. Kamu ini sama siapa? Kamu selingkuh? Loh, selingkuh gimana Mas Samsul? Enggak kok. Loh, ini buktinya. Kamu berdua sama orang ini. Mas, jangan salah paham dulu. Iya. Saya ini minta tolong sama mas ini karena sepeda motor saya ini mogok. Udahlah, Mbak. Loh. Kamu jangan alasan. Loh. Kamu selingkuhan Danang kan? Astagfirullahaladzim. Mas Samsul kok ngomong gitu sih? Mana mungkin mas saya ini berselingkuh? Mas Samsul kan tahu sendiri saya ini sudah punya istri ya, dan keadaan saya seperti itu. Masa iya saya mau memikirkan selingkuh, Mas? Ya bisa aja kan, Nang. Kamu ini laki-laki gak tahu diri. Buktinya aja, istri kamu disuruh jualan kue, iya kan? Astagfirullahaladzim, Mas Samsul. Mas, saya itu nggak nyuruh istri saya untuk jualan kue, Mas. Cuman itu memang kemauan istri saya sendiri, Mas. Ya, Mas Samsul, tolonglah Mas. Kalau ngomong dijaga. Nang, yang dia omongin aku ini benar. Kamu ini laki-laki gak bertanggung jawab. Ya udah mana? Sekarang kamu bayar hutang. Ada nggak? Ya, saya masih belum ada. Tuh kan? Kamu aja setiap ditagih hutang bilangnya gak ada, Nang. Nang, aku ini capek nagih ke rumah kamu. Aku capek. Ya tapi mau gimana lagi, Mas? Kamu diem ya? Sudah Mas. Jangan marah-marah sama Mbak ini. Mbak ini nggak tahu urusan kita itu seperti apa. Mbak bilang aja ini pacar kamu, Nang. Mas, bukan. Lucu banget ya mas ini. Ngapain saya pacaran di sini? Mbak, mana ada maling aku? Ya makanya karena saya ini bukan maling dan saya ini bukan pembohong, makanya itu saya nggak ngaku. Pak saya memang bukan selingkuhan. Mana uangnya? Kamu ini gak pernah bayar ya? Iya Mas, saya ini mau bayar gimana? Sedangkan saya ini masih belum bekerja, Mas. Saya nggak punya penghasilan. Kamu gak kasihan sama istri kamu? Istri kamu ini yang bekerja, sedangkan kamu di sini enak-enakan selingkuh. Astagfirullahaladzim. Selingkuh? Enggak mas, saya nggak selingkuh. Kalian gak usah bohong. Kalian berdua ini sudah selingkuh. Mas, sakit Nih, jiwa ya mas. mata aku saksinya. Emangnya kita berdua ngapain mas? Mas ini mau bantu saya benerin sepeda motor. Jangan fitnah ya. Udah mana? Aku gak mau tahu. Mana uangnya? Nggak ada Mas. Saya kalau ada pasti saya kasih sama Mas Samsul. Tenang aja Mas. Mungkin 2 minggu lagi saya akan bayar. Hah? 2 minggu? Aku kasih waktu 2 hari. Kalau kamu gak bisa bayar, terpaksa kamu sama istri kamu angkat kaki dari rumah kamu. Ngerti? Iya Mas, saya usahakan. 2 hari. Ngerti? Assalamualaikum. Salam. Mbak, maaf ya Mbak, jadi kesannya kita disangkanya selingkuh. Tapi Mbak tenang aja, nggak usah diambil hati. Memang Mas Samsul itu seperti itu orangnya. Apalagi saya ini punya tanggungan sama dia. Saya minta maaf ya Mbak. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Malah saya nggak enak sama mas. Takutnya orang itu nyebarin yang enggak. Saya malah disangka selingkuhan mas. Tapi kok ada ya orang lagi hutang sampai teriak-teriak begitu? Emang kayak gitu ya mas? Iya Mbak, Mas Samsul itu kan ya bisa dianggap orang kaya, apalagi dia itu anaknya kepala desa di sini. Cuman ya
ya begitulah, tingkah lakunya memang sering nggak diduga-duga. Iya mas, seharusnya jadi anak kepala desa itu kan ngasih tahu adab yang baik, bukan malah sok-sokan. Iya Mbak. Tapi udahlah Mbak, nggak usah memikirkan Mas Samsul itu, nanti malah jadi pusing sendiri. Oh iya, ini saya malah lupa mau coba perbaiki motor ini. Saya coba perbaiki ya. Iya mas. Iya ya. Ini ditaruh di bawah aja dulu Mbak. Loh, orang-orang pada kemana ya? Kok hari ini sepi banget? Aduh, mana kue aku masih banyak lagi. Terus juga aku masih dapat uang berapa? Kalau kayak gini, gimana nanti aku buat bayar setoran? Kue. Itu si Hikmah. Kue. Hikmah. Oh, iya mas. Aduh, Mas Samsul mau nagih hutang ya? Duh, maaf mas, ini dagangan saya masih banyak mas. Enggak Hikmah. Iya awalnya aku ini mau nagih hutang ke rumah kamu. Tapi ini ada hal yang penting yang aku mau omongin sama kamu. Ada hal penting yang mau diomongin. Emangnya apa ya mas? Masalah hutang ya mas? Loh, bukan Hikmah. Hal penting itu aku barusan kelihatan suami kamu selingkuh. Hah? Selingkuh? Iya Hikmah. Selingkuh gimana mas? Mas Samsul jangan ngada-ngada mas. Hikmah, aku berani sumpah si Danang itu selingkuh. Loh, mas Samsul ini serius mas? Hikmah, ngapain aku bohong sama kamu? Selingkuh gimana maksudnya mas? Mas Samsul kelihatan mas Danang sama perempuan gitu? Iya Hikmah. Hah? Danang itu tadi berduaan sama perempuan. Aku berhenti kok di sana. Aku pergokin mereka berdua. Mas, tolong mas, jangan bercanda kayak gini mas. Suami aku itu tadi pamit mau ngelamar kerja mas. Hikmah, ngapain aku bercanda sama kamu? Ya mungkin dia pamit mau berangkat kerja, melamar kerja itu bohong sama kamu. Ya mungkin dia mau selingkuh. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar banget Hikmah suami kamu. Kamu di sini jualan, tapi suami kamu enak-enakan di sana selingkuh. Ya Allah, suami macam apa seperti itu? Benar-benar kurang ajar mas Danang. Aku udah capek-capek jualan kayak gini, dia malah selingkuh. Iya Hikmah, mending kamu ini saatnya ceraikan suami kamu. Di sini masih ada aku yang sayang sama kamu. Udah dulu mas. Mas Samsul ini kelihatan mas Danang di mana? Di sana Hikmah, jalannya sepi. Jalannya sepi. Iya. Ya udah mas, aku kesana dulu mas. Iya. Wah, kayaknya mereka berdua bakalan perang besar nih. Mereka berdua pasti cerai nanti. Wah, nanti si Hikmah bakalan jadi istri aku dong. Iya bener. Ya udah deh, mending aku lanjut pulang aja. Soalnya aku ini lapar. Udah deh, pulang aja. Bebek Hikmah. Dicoba dulu Mbak, Oh, iya. sebentar ya. Standarnya. Nggak bisa ya mas? Iya nggak bisa Mbak. Aduh, apa aja ini ya? Sepeda motor saya ini memang susah gitu loh mas, bengkelnya juga khusus ya. Iya juga Mbak, bener kata Mbak. Tapi tenang aja, saya bakal coba lagi. Iya. Tapi masnya nggak keburu, saya takut ganggu mas. Oh enggak kok Mbak.
emang nggak bisa nggak apa-apa kok Mas. Ini kotor banget soalnya. Iya Mas, jarang saya pakai, debu-debunya jadi masuk. Saya coba lagi, Mbak. Oh iya. Alhamdulillah. Bisa Mas. Alhamdulillah, akhirnya bisa nyala juga. Berarti bener, Mbak. Ini permasalahannya ada di kelistrikannya. Jadi nanti mbaknya bawa aja ke bengkel resminya, bilang aja kelistrikannya nggak enak. Oh gitu ya Mas. Waduh, tapi makasih banyak ya Mas. Mas udah bantuin saya. Iya Mbak, sama-sama. Ya udah, nggak usah bilang makasih kayak gitu Mbak. Lagian memang sudah kewajibannya manusia saling membantu. Iya, iya juga sih Mas. Tapi maaf nih Mas sebelumnya, saya nggak bawa uang cash. Kalau semisal saya transfer bisa? Udah Mbak, nggak usah. Saya membantu mbaknya ini ikhlas. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun Mbak. Loh iya saya tahu kalau ikhlas Mas, cuman masa iya saya nggak ngasih apa-apa. Beneran Mas, saya nggak bawa uang cash. Kalau Udah. ada nih. Udah. Ini pouch make up saya tuh Mas. Aduh. Saya nggak bawa dompet. Udah Mbak, nggak usah. Lagian saya ini membantu mbaknya ini ikhlas. Saya nggak mengharapkan hal-hal seperti itu. Ya, tapi kan Ya saya ini takutnya suatu saat ini juga butuh bantuan orang lain gitu ya, Mbak. tapi kan saya udah buang-buang waktu Mas. Loh, nggak apa-apa dong Mbak. Lagian saya ini nggak terburu-buru. Ya saya hanya mau menerapkan ilmu saya. Gitu Mbak, apa yang saya dapat di sekolah saya dulu. Ya Allah, makasih banyak ya Mas. Semoga kebaikan Mas ini sama Allah digantikan dengan kemurahan rezeki, Amin. kesehatan. Amin. Oh ya makasih banyak Mas. Iya. Berkat Mas saya nggak bakal dorong sepeda motor ini lagi. Iya, waduh. Motor ini harganya berapa Mbak? Mahal ya? Katanya sih mahalnya karena semuanya impor Mas gitu. Oh gitu. Wah, saya cuma bisa lihat Mbak. Dari dulu saya baru pertama kali ini loh ya memeriksa mesin-mesin motor seperti ini. Ternyata besi semua ya. Iya Mas, ini besi semua makanya itu berat nih. Pas saya Iya. gedein, berat kan? Iya. Makanya itu kalau waktu saya Mas, do. ternyata gini ya Mas kelakuan kamu. Mas, Loh. aku tuh capek-capek Mas jualan kue biar kita bisa bayar setoran. Tapi kamu malah kayak gini. Mas, kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu juga Mbak. Mungkin tadi kamu pura-pura ya bilang sepeda motor kamu mogok. Ternyata kamu mau nyamperin suami aku gitu. Kurang ajar banget ya kamu jadi perempuan. Mbak. Tenang dulu. Ini nggak seperti apa yang kamu lihat. Ini ada apa sih? Kamu sudah kenal sama Mbak ini? Iya, tadi saya minta tolong sama Mbak ini Mas, Oh, tapi kata ini istri saya. oh, Mas, Iya. kamu tuh gak usah pura-pura bodoh ya Mas. Kamu selingkuh kan Mas? Loh. Enggak sayang, aku ini enggak selingkuh. Aku cuma bantu Mbak ini untuk memperbaiki motornya. Kamu ini cuma salah paham. Aduh Mas, udahlah Mas. Kamu tuh gak usah banyak alasan Mas. Mas Samsul udah cerita semuanya sama aku. Kalau kamu dari tadi emang berduaan sama Mbak ini. Samsul. Iya. Astagfirullahaladzim. Bener Mbak. Orang yang barusan datang ke sini itu ngadu yang enggak sama istri aku. loh, orang yang fitnah kita berdua itu Mas. Iya. Mbak, bukan fitnah ya Mbak. Tapi emang beneran. Kalian berdua itu emang bener-bener selingkuh. Mbak, jangan salah paham dulu. Mbak kan tahu sendiri, saya tadi juga secara nggak sengaja minta tolong sama Mbak karena sepeda motor saya ini mogok. Ya, untungnya sekarang saya dibantuin sama yang ternyata suami Mbak. Diem ya kamu perempuan gatel. Nggak usah alasan-alasan lagi. Di sini ini Sayang, ada orang. kamu ngomong hati-hati. Ngomong sama orang nggak dikenal malah sembarangan. Mas, kamu malah lebih memilih wanita ini ya. Kamu membela wanita ini daripada istri Bukan kamu. masalah seperti itu sayang. Cuman nggak enak aja masa sama orang yang baru dikenal kamu ngomong sembarangan. Mbak, Mas, aku tuh bener-bener gak nyangka ya Mas sama kamu. Kamu tuh udah jadi suami yang gak bertanggung jawab, gak tahu diri. Kamu numpang di rumahku. Terus juga kamu gak pernah kasih aku nafkah. Terus kamu juga pengangguran, gak kerja. Apalagi ditambah sekarang selingkuh. Bener-bener laki-laki gak tahu diri kamu ya. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Aku ini juga nggak diam. Kamu ini apaan sih? Mau aku tampar kamu, hah? Mas, kamu berani-beraninya ya. Udah selingkuh, gak kerja. Terus kamu mau nampar aku
aku? Mas, pikir pakai otak. Selama ini kamu ngasih apa sama aku? Mbak, saya bukan selingkuhannya, Apaan Mbak. sih? Sumpah demi Kamu itu cuma ngomong sembarangan. Makanya punya bibir itu dijaga kalau ngomong. Mas, kamu tuh bener-bener ya, Mas? Aku udah bantu orang kayak gini, kamu malah kesannya malah fitnah aku selingkuh. Kamu jangan percaya sama omongan orang. Kamu lihat dulu faktanya seperti apa. Aku udah lihat ya, Mas, dengan mata kepala aku sendiri. Kamu berduaan sama Mbak ini di sini. Ya Allah. Kan aku nggak tahu, Mas. Sekarang Sebelum aku datang, gini. kamu ngapain sama Mbak ini? Aku nggak Kalau tahu. misalkan ya kita ini ya berempat ataupun bertiga, aku nggak mungkin kan bantu Mbak ini. Nggak mungkin aku juga berhenti, iya kan? Kamu sekarang pikir. Jangan ngomong saya nanya aja kamu kalau gitu. Mbak, lagian sini kan jalan ya. Ini nggak mungkin juga. Apaan Iya, sih? pacaran sama suami orang di jalan kayak Udahlah. gini. Kamu itu juga usah mikirin yang aneh-aneh. Enggak, Mas, aku tuh bukan perempuan bodoh ya, Mas. Aku nggak mau dibodohin sama kamu. Ya Allah, Lebih Mas. baik hari ini kita cerai aja. Aku nggak mau jadi istri kamu lagi. Apa? Loh, kamu apa-apaan sih kok ngomong kayak gitu? Udah, kamu ini harus banyak-banyak istighfar. Cuma masalah kayak gini kamu sampai minta cerai, apa-apaan sih? Apa kamu bilang, Mas? Istighfar? Mikir, Mas, mikir. Seharusnya kamu yang istighfar. Masa kamu udah jadi laki-laki yang nggak bertanggung jawab, kamu masih selingkuh? Ya Allah, Hikmah. Kamu apa gak dengar apa yang aku bilang barusan? Bahkan Mbak ini orang yang gak aku kenal. Iya, Mbak. Mbak jangan salah paham dulu. Mbak, ayo. Apaan sih? Mbak mau bawa saya kemana aja boleh, mau bawa saya ke kepala desa atau aparat setempat di sini boleh. Saya bisa buktikan kalau saya memang bukan selingkuhannya. Mbak, mana ada maling mau ngaku, Mbak? Mana ada? Ya justru itu. Berhubung Mbak ini bukan maling, berhubung Mbak ini nggak salah dan nggak ngelakuin apa-apa sama aku, makanya itu dia nggak ngaku. Mas, kamu dari tadi ya, Mas? Aku dengar-dengar kamu belain Mbak ini terus, Mas. Bukan malah membela Mbak ini, cuman aku ini mau meluruskan aja biar kamu ini nggak salah paham. Aku benar-benar nggak salah paham, Mas. Aku udah lihat, Mas, kamu berduaan sama Mbak ini. Aku nggak tahu kan, Mas, tadinya kamu ngapain sama dia. Ya bisa aja kalian berdua itu cuma alasan bilang sepeda ini mogok lah, apalah, apa kayak gitu. Aku pokoknya nggak percaya sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kok bisa-bisanya Mbak ini bilang saya alasan? Padahal udah jelas tadi saya juga ketemu Mbak. Minta tolong sama Mbak buat tanya bengkel. Dasar perempuan gatel, perempuan gak tahu diri. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong ya. Dengar ya, gara-gara kamu hubungan aku sama suami aku udah berantakan sekarang. Aku udah nggak mau lagi jadi istri dia. Astagfirullahaladzim, Kamu Mbak. apa-apaan sih? Kok kamu malah sampai ngomong kayak gitu? Udah ya, Mas, mulai sekarang kita cerai aja. Aku bakal segera urus surat perceraian kita. Loh. Dan dengar ya, Mas, kamu jangan pernah lagi balik ke rumah aku. Baju-baju kamu nggak usah diambil. Baju kamu bakal aku bakar, aku buang. Loh, Mbak, Apaan sih? jangan salah paham dulu, Mbak. Hikmah, Bener-bener ya, Mas Danang itu laki-laki kurang ajar. Udah nggak bertanggung jawab, berani-beraninya lagi selingkuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas, saya beneran minta maaf ya, Mas. Saya nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Kalau saya tahu saya nggak bakal minta tolong sama Mas. Iya ya Mbak. Ya Allah. Kok tega-teganya sih Hikmah menceraikan aku? Mas yang sabar ya, Mas. Ujian apa lagi ya Allah? Kok hidup aku seperti ini? Mas yang sabar ya, Mas. Saya minta maaf, Mas. Padahal saya ini sudah berusaha Mbak untuk menafkahi dia. Tapi kok seperti ini endingnya? Iya, Mas. Sabar ya, Mas. Saya sekali lagi minta maaf ya, Mas. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Oh, iya ya Mbak. Tapi ini percuma. Istri saya tuh orang egois Mbak. Nggak akan bisa dia itu dibujuk lagi kalau sudah seperti ini. Iya, Mas. Saya sekali lagi minta maaf. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Saya minta maaf ya, Mas. Iya ya Mbak. Udah, Mbaknya nggak usah minta maaf. Ya, saya juga minta maaf ya Mbak. Gara-gara saya Mbak juga terlibat masalah ini. Loh, enggak, Mas. Enggak apa-apa. Malah saya nggak enak sama Mas. Gara-gara Mas bantuin saya, Mas sampai diceraikan sama istrinya. Udah Mbak, udah. Nggak usah menyalahkan diri sendiri. Ya nggak apa-apa Mbak.
yang terpenting cuman di antara saya sama Mbak yang tahu dan Tuhan kita yang tahu. Ya mau gimana pun caranya, saya juga sebagai laki-laki sebenarnya malu Mbak diperlakukan seperti barusan. Ya saya cuma bisa ikhlas menghadapi ini semua. Ya semoga aja di balik ini semua ada hikmahnya dan saya bisa tabah menerima ini semua. Iya mas, yang sabar ya mas. Semoga Allah ya menyiapkan yang lebih membahagiakan ke depannya nanti. Oh iya, amin. Ya sudah ya Mbak, saya permisi dulu. Iya mas. Mbak, nanti kalau misalkan nggak bisa terus aja dipaksa pelan-pelan, pasti nanti bisa kok. Iya mas ya. Sekali lagi makasih banyak ya mas. Permisi Mbak. Iya. Ya Allah, kok kayak gini ya hidup aku? Ya Allah, kenapa bisa jadi kayak gini sih? Padahal aku nggak punya niatan apa-apa. Aku cuma minta tolong sama mas itu. Tapi kalau dilihat-lihat, kayaknya istrinya cuma cari gara-gara deh. Dilihat dari perkataannya, masa iya sama suaminya kayak gitu? Aduh, tapi gimana pun aku bakal ngerasa bersalah nih seumur hidup. Bisa-bisanya aku bikin orang cerai. Astagfirullah, amin. Aduh, ya Allah, Kau maha tahu segalanya. Hamba kan gak ngelakuin apa-apa. Ya udah deh, mending aku pulang aja. Semoga aja di lain waktu aku bisa ketemu mas itu dan aku bisa membalas semua kebaikannya. Amin. Gimana sih kata masnya? Pelan-pelan. Oh, alhamdulillah. Kayaknya si Hikmah ada nih. Assalamualaikum Hikmah. Assalamualaikum Hikmah. Beb. Beb. Assalamualaikum. Salam. Nah ini dia permaisuriku. Iya Mas Samsul. Tumben kamu pakai baju bagus. Kamu mau kemana? Aku mau ngelamar kerja Mas. Tapi maaf ya Mas, untuk setoran yang hari ini nggak bisa bayar lagi. Loh Hikmah, tenang dulu. Aku kesini nih gak mau nagih hutang. Hutang kamu ini dianggap lunas. Hah? Dianggap lunas? Iya Hikmah. Loh, kok bisa Mas? Padahal kan aku sama sekali belum bayar setoran Mas. Iya Hikmah, aku tahu kamu gak pernah bayar sama papa aku. Cuman aku dengar kabar kalau kamu ini cerai sama suami kamu. Ya jadinya hutang kamu dianggap lunas gitu. Iya Mas, bener Mas. Aku udah cerai sama suami aku. Terus dia juga udah aku usir dari rumah ini. Tapi kok bisa dianggap lunas? Gimana maksudnya Mas? Ya kan aku pernah nawarin sama kamu, kalau kamu jadi istri aku, hutang kamu itu bakalan lunas. Ya sekarang kan kamu sudah gak punya suami. Dulu kamu nolak aku karena kamu punya suami. Lah sekarang kamu kan sudah jomblo, ya kan? Iya Mas. Gimana kalau sekarang? Gimana ya Mas? Takutnya
keluarga Mas Samsul yang nggak setuju. Masa iya mau menikahi seorang janda miskin kayak aku, Mas? Loh Hikmah, tenang aja. Kalau masalah keluarga, itu urusan aku. Semua itu keputusan ada di aku. Iya Mas. Tapi apa emang Mas Samsul ini yakin mau menikahi seorang seperti aku ini, Mas? Hikmah, aku yakin. Aku benar-benar sayang sama kamu. Dulu, meskipun kamu punya suami, aku kan tetap cinta sama kamu. Apalagi sekarang, kamu ini sendirian. Kamu mau kan jadi istri aku? Gimana ya, Mas? Aku sampai bingung mau jawabnya gimana. Ya kalau aku pribadi sih aku mau, Mas. Hah? Mau Hikmah? Iya. Terus yang mau dipermasalahkan lagi ini apa Hikmah? Ya kan, tadi aku udah bilang, Mas, aku ini orang miskin, sedangkan Mas Samsul dan keluarganya orang kaya raya. Aku takutnya gak pantas kita, Mas. Udah Hikmah, kamu gak usah ngomong seperti itu. Keluarga aku pasti nerima kamu. Dan mereka semua itu tahu Hikmah, kalau aku ini cinta sama kamu. Iya, Mas, mungkin keluarga Mas Samsul bakal nerima aku. Tapi gimana dengan orang-orang, Mas? Aku yakin, Mas, nanti kita bakal jadi gosip, Mas. Masa iya anak kepala desa, anak orang kaya menikahi wanita miskin kayak aku? Apalagi aku janda, Mas. Hikmah, kamu ini gak usah berpikiran seperti itu. Kan kamu tahu sendiri, papa aku itu kepala desa di sini. Otomatis orang-orang di sini tuh sungkan sama papa aku. Gak mungkin ngomong kita berdua. Iya, Mas. Ya udah, sekarang mending kamu ikut aku ke rumah. Hah? Aku kenalin kamu sama papa. Ikut ke rumah Mas Samsul? Iya Hikmah, ya biar kamu percaya kalau mama sama papa itu mau sama kamu. Tapi Mas, apa aku pantas dikenalin sama orang tua dan keluarga kamu, Mas? Ya pantes lah Hikmah. Udah kamu percaya aja sama aku. Iya Mas. Tapi gimana ya, Mas? Aku bukannya nggak mau, Mas. Hari ini aku ada janjian sama teman aku. Ada janji? Iya, Mas. Emang mau kemana? Kebetulan aku sama teman aku mau ke rumah bosnya teman aku, Mas. Jadi semenjak aku cerai sama Mas Danang, aku itu minta carikan pekerjaan sama teman-teman aku, Mas. Mas Samsul kan tahu sendiri, dari pekerjaan aku jual kue itu nggak cukup buat biaya hidup aku, Mas. Jadi aku minta tolong sama teman-teman aku biar aku dicariin pekerjaan. Terus tadi malam teman aku telepon kalau ada lowongan kerja. Jadi hari ini aku mau diajak ke rumah bosnya teman aku, Mas. Udah Hikmah, kamu kalau nikah sama aku, kamu gak usah kerja. Tapi Mas, teman aku itu kerjanya di kantoran, Mas. Siapa tahu aku juga keterima kerja di kantoran, Mas. Gini Mas. Kalau misalkan aku kerja di kantoran, pasti orang tua dan keluarga Mas Samsul itu juga ikut bangga. Kan nanti kita jadi setara, Mas. Mas Samsul anak orang kaya, terus aku jadi wanita pekerja kantoran. Iya juga ya Hikmah. Iya bener apa kata kamu. Ya udah, mending aku ini ngantar kamu dulu ketemu sama bos temen kamu itu. Setelah itu kamu ikut aku ke rumah. Iya Mas. Berarti aku diantar Mas Samsul ini. Iya Hikmah. Ya udah Mas. Ayo Mas. Ayo sayang. Yuk. Iya. Permisi ya. Iya. Wah, di sini ada rumah bagus dan ada tokonya juga. Aku coba melamar pekerjaan di sini deh.
Siapa tahu di sini ada lowongan pekerjaan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Iya mas. Permisi Ada apa? mas. Maaf sebelumnya. Perkenalkan nama saya Danang mas. Saya barusan lewat depan rumah ini. Saya lihat rumah ini megah banget. Saya mau tanya pekerjaan mas. Siapa tahu di sini ada lowongan pekerjaan. Saya sangat butuh pekerjaan mas, apapun itu. Lowongan pekerjaan. Iya. Eh, Kayaknya nggak ada mas. Saya sendiri ini kerja di sini jadi tukang beres-beres. Oh gitu ya mas. Ya. Apa nggak coba ditanyakan dulu mas sama majikan mas? Ya siapa tahu mas ada pekerjaan sampingan. Apapun itu saya mau kerja mas. Ya saya sangat butuh pekerjaan. Saya juga bisa nyupir, bisa masak, bisa bersih-bersih juga. Semuanya saya itu juga bisa mas. Kalau soal loker, kamu jadi sopir, jadi pembantu, jadi pak kebun, itu nggak ada mas. Coba deh mas, saya minta tolong ditanyakan sama majikannya mas. Saya butuh banget mas. Gimana ya mas? Ya udah saya panggil majikan dulu ya. Oh iya, makasih banyak ya mas, makasih banyak. Ya mas, permisi. Ya Allah, semoga aja ada lowongan pekerjaan biar aku ini bisa dapat penghasilan. Semoga aja ya. Ini mas, majikan saya. Loh, ini kan mbak-mbak yang Mas yang kemarin. iya. Loh, Mas ngapain ke rumah saya? Aduh, maaf mbak, saya nggak tahu kalau ini rumah mbaknya. Saya kesini mau menanyakan pekerjaan. Hah? Cari pekerjaan? Iya mbak. Iya bu. Tadi saya sudah bilang sama mas ini kalau di sini itu nggak ada lowongan pekerjaan. Cuman mas ini maksa bu. Jadinya saya panggil Bu Devi aja biar ngomong langsung. Oh gitu. Ya udah mas. Kalau masnya memang mau cari pekerjaan, saya langsung terima hari ini. Hah? Tunggu. Maksud Mbak, saya bisa kerja di sini, Mbak? Enggak mas, bukan di sini. Tapi saya mau memperkerjakan mas di perusahaan saya. Hah? Di perusahaan Mbak? Iya mas. Saya kebetulan memang butuh karyawan. Jadi ya saya mau merekrut mas untuk jadi karyawan di perusahaan baru saya. Loh. Tunggu dulu. Ini mbaknya serius? Saya ini mau dipekerjakan di perusahaan. Tapi saya ini cuma lulusan SMA. Mas, nggak apa-apa. Kalau masalah pendidikan nanti bisa ya sejalan dengan apa adanya aja. Maksud saya kalau memang dibutuhkan masnya sarjana nanti bakal ada beasiswa dari perusahaan. Loh. Terus gimana? Masnya mau nggak kerja di perusahaan saya? Mbak, jangankan kerja di perusahaan, saya kerja jadi pembantu aja saya mau. Alhamdulillah kalau kayak gitu, Kevin. Ya bu. Andai kamu tahu, Mas Danang ini orang yang bantu saya waktu sepeda motor saya itu mogok. Saya ceritakan sama kamu. Jadi mas ini yang bantu bu. Betul. Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Saya nggak percaya kalau saya ini bisa kerja di perusahaan. Udah Mas, Masnya nggak usah bilang terima kasih banyak. Saya ngelakuin semua ini ya ini bentuk rasa terima kasih saya. Karena Masnya kemarin udah bantu saya, mana saya kemarin nggak, ya juga nggak bisa bayar, dan karena Mas ini berdua sama saya sampai Mas diceraikan sama istrinya. Bu, Iya Mbak. saya mau izin mau ke belakang dulu bu, makan. Iya, boleh. Permisi ya bu. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mbak, karena Mbak ini sudah mau menerima saya kerja. Saya nggak tahu
harus membalas kebaikan Mbak ini dengan cara apa? Iya Mas, sama-sama. Saya kan juga makasih banyak sama Mas. Ya anggap aja ini rasa terima kasih saya buat Mas. Karena kemarin Mas udah baik bantu saya. Habis itu juga karena Mas berdua sama saya, istri Mas sampai menceraikan Mas. Iya Mbak, udah gak usah diingat-ingat lagi. Saya ikhlas kok Mbak. Ya, saya juga sebenarnya kepikiran ketika saya ini sudah mendapatkan pekerjaan, tapi saya malah cerai sama istri saya. Iya. Tapi saya mencoba ikhlas Mbak. Saya senang banget saya bisa kerja sekarang. Tapi Mbak yang serius kan Mbak? Ya, di perusahaan kan banyak pekerjaan, meskipun jadi OB gak apa-apa. Udah Mas, nanti saya usahakan Mas di posisi yang layak untuk Mas. Kan saya sudah bilang, kalau memang posisinya membutuhkan Mas harus bergelar sarjana, nanti akan ada beasiswa dari perusahaan. Nanti Mas kuliah. Ya Allah, terima kasih banyak Mbak. Saya ucapkan benar-benar terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mas, sama-sama. Semoga aja bantuan saya nggak seberapa ini bisa bermanfaat ya Mas buat kehidupan Mas. Amin, amin Mbak. Iya Mbak, ini sangat bermanfaat buat saya Mbak. Saya memang menantikan hal ini Mbak. Saya bisa bekerja. Iya Mas, sama-sama. Udahlah Mas, mungkin semua ini sudah rezeki Mas. Dan bisa jadi semua yang Mas dapatkan sekarang ini hasil dari buah kesabaran Mas. Iya Mbak, Alhamdulillah. Saya seneng banget Mbak, saya bisa diterima kerja. Saya bisa mulai kerja dari kapan Mbak? Mulai besok. Besok? Iya, mulai besok Mas sudah bisa langsung kerja. Alhamdulillah ya Allah. Oh iya, saya belum kenalan loh sama Mas. Nama Mas siapa? Nama saya Danang Kurniawan Bu. Oh, perkenalkan, nama saya Devi Zafarina Mas. Iya Bu Devi. Bu Devi, makasih banyak ya Bu Devi. Saya nggak nyangka Bu, orang seperti saya ini orang miskin bisa kerja di perusahaan. Udah Mas, Mas Danang nggak boleh bilang kayak gitu. Ya mungkin sekarang udah rezeki Mas Danang, udah waktunya derajat Mas Danang diangkat oleh Allah. Iya Bu Devi, ya Allah. Semoga Mas Danang nanti betah ya di perusahaan saya. Amin Bu, amin Bu. Pokoknya saya berjanji akan ya meminimalisir saya ini buat salah biar saya nggak dipecat. Iya Mas, iya. Udah nggak apa-apa, salah-salah dikit itu biasa. Kita kan manusia, tempatnya salah bukan sempurna ya kan? Iya Bu Devi. Terima kasih. Aduh, Mas udah Mas nggak perlu kayak gitu. Udah, permisi. Loh, Mas Danang, Mbak yang Astagfirullahaladzim, ternyata bener ya Mas. Kamu sama Mbak ini kemarin-kemarin nggak ngaku kalau selingkuh. Ternyata kalian berduaan lagi di sini. Mbaknya ini ngapain datang ke sini? Saya mau ketemu sama bos pemilik perusahaan. Kamu ngapain di sini? Loh, Mbak, berarti kamu Kamu ngapain di sini, Nang? Aku tahu sayang. Pasti dia itu jadi pembantu di sini, ya kan? Hah? Loh, Iqma. Mas, dengerin ya Mas, aku sama sekali nggak nyesel Mas, walaupun aku cerai sama kamu dan tahu kenyataannya kalau kamu benar-benar selingkuh sama Mbak ini. Kenapa? Sekarang aku punya pengganti kamu. Apa? Mas Samsul. Hah? Jadi Mas yang ngefitnah saya, ternyata Mas mau ngambil Mbak ini dari suaminya. Berarti kamu dengan cara licik untuk merebut istri aku, hah? Udah, kalian aku aja kalau selingkuh. Iya, kenapa? Aku emang suka sama Hikmah dari dulu. Astagfirullahaladzim. Ya tapi jangan sampai ngefitnah orang juga, Mas. Aku gak fitnah ya. Emang kenyataan. Kalian ini bener-bener selingkuh. Buktinya aja, sekarang masih berduaan. Makanya, Mas, kalau nggak tahu apa-apa, jangan ngomong sembarangan. Tetap aja ya, dari kemarin sampai sekarang masih aja kalau ngomong sembarangan. Aduh, udahlah, Mbak. Gak usah bohong. Lagian, kalian berdua cocok kok. Iya, Sama-sama sama-sama membantu. miskin, sama-sama nggak punya uang. Sayang, ternyata kemarin Mbak ini pakai sepeda keren yang warna kuning itu mungkin punya bos kamu ya. Terus juga dia itu kan waktu itu pertama kali ketemu aku bilang nawarin kue-kue aku, dia itu bilang nggak punya uang, nggak bawa duit. Ternyata benar karena kamu itu pembantu ya. Ya mungkin dia pinjam sayang ya. Kamu pinjam. Hati-hati ya Hikmah. Asalkan kamu tahu, Mbak ini bos.
Bos dari mana? Kalau dia bos, nggak mungkin nih penampilannya kayak gini. Udahlah, Danang. Kalian gak usah bohong. Nih, kalau Kalian di perlu- sini jadi pembantu kan? Kalau perlu nih ya, kalian itu nikah aja. Soalnya cocok, sama-sama miskin. Mbak, ngomong teriak-teriak di rumah orang kayak gini nih bener-bener nggak punya aturan atau gimana ya? Dengan bangganya Mbak mau melamar pekerjaan dan mau ketemu sama pemilik perusahaan, yakin bakal diterima? Ya yakin lah. Oh, kamu juga ya? Kamu nggak tahu diri banget ya? Bilang aku nggak tahu malu. Yang seharusnya tahu malu itu kamu. Karena kamu tuh udah gatel jadi perempuan, udah Astagfirullahaladzim. miskin jadi pembantu, Hikmah. gatel lagi. Kalau tujuan kamu memang mau melamar pekerjaan, sebaiknya kamu sekarang minta maaf sama Bu Devi ini. Najis ya mas, aku mau minta maaf sama orang ini. Orang yang udah membuat rumah tangga aku hancur. Orang yang udah merebut kamu dari aku. Mbak. Ya walaupun sekarang aku nggak nyesel sih. Nggak usah fitnah orang sembarangan ya. Mbak ini tanpa bukti ngatain saya gatal. Saya bisa ngelaporin Mbak atas pencemaran nama baik loh. Saya juga bisa laporin Mbak balik. Saya laporin suami saya direbut sama perempuan gatel. Oh maaf Hikmah, aku nggak ngerasa kok kalau Bu Devi ini ngerebut aku dari kamu. Cuman kamunya aja percaya dengan fitnah si Samsul ini. Kamu nggak malu? Kamu ini anaknya Pak Kades. Danang. Kapan aku fitnah? Itu kan fakta. Iya, mas. Udah, lagian kalian ini cocok, mending nikah aja. Kamu kalau ngomong dijaga ya Samsul. Aku sudah cukup dihancurkan rumah tangga sama kamu. Jadi tolong, sekarang kamu jangan semena-mena sama aku. Kamu pikir aku ini takut sama kamu, hah? Ya terus kenapa, Nang? Kamu gak terima? Udahlah, Nang. Ikhlasin aja istri kamu. Istri kamu ini bahagia sama aku. Kamu ini dasar laki-laki gak tau malu. Samsul, yang nggak tahu malu itu kamu. Kamu sadar nggak sih? Hikmah ini bekas istri aku yang sekarang kamu ambil. Percuma dong kalau kamu ini orang kaya, tapi istri aja ngambil istri orang. Ya gak apa-apa. Hikmah ini mau sama aku. Iya. Iya, Mas. memang tukang fitnah cocok sama perempuan tipe seperti ini. Mas. Kita berdua punya hubungan setelah aku cerai. Kita lebih baik dong daripada kamu masih punya istri tapi kamu main belakang sama Aduh. perempuan gatel ini. Ya, nggak apa-apa, terserahlah. Lagian aku sama kamu ini kan sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi yang perlu kamu ketahui, aku sekarang bukan pengangguran Hikmah. Aku kerja di perusahaan. Hah? Kerja di Kerja perusahaan. perusahaan. Nang, kamu ini cuma jadi babu di sini. Kerja perusahaan. Udah Mas Danang, udah. Percuma juga kan ngejelasin sama mereka berdua. Percuma buang-buang tenaga. Udah biarin aja. Nanti Mas Danang punya gaji, bisa beli rumah, pasti nyeselin. Iya, amin Bu Devi. Apa-apa beli rumah. Aduh, nggak usah ketinggian mimpinya. Dulu aja waktu sama aku buat beli beras aja kamu nggak bisa ngasih uang buat aku. Ya kamu mana tahu sekarang kalau mantan suami kamu bakalan hidup enak nantinya. Aduh, hidup enak dari mana, Mbak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Assalamualaikum, Devi. Salam. Ica, Kamu udah tadi? Iya, Beb. Bentar. Kok kamu bilang Bu sama orang ini? Dia tuh pembantu di sini. Pembantu? Dia itu bos aku, Beb. Hah? Bos kamu? bentar. Iya. Ica, Iya, Bu. kenal sama perempuan ini? Iya, Bu. Saya kenal, Bu. Ini yang mau ngelamar di kantor Ibu. Oh, jadi yang kamu bilang teman kamu butuh pekerjaan karena sekarang jadi janda itu dan kesusahan, perempuan ini. Iya, Bu. Beb. Kamu serius? Ini bos kamu? Jangan bercanda, Beb. Ngapain aku bercanda, Beb? Hah? Dia ini bos aku, Beb. Aduh. Dia itu bukan pembantu di sini. Bukan, Beb. Aduh Ica. Kata kamu perempuannya itu orang baik, sopan santun. Makanya itu karena saya iba statusnya janda, saya ngebolehin kamu. Ya bawa teman kamu untuk melamar pekerjaan. Ini modelannya kayak gini orangnya. Iya, Bu. Bentar. Ini ada apa, Bu? Kayaknya Ibu marah-marah sama teman saya. Ya gimana saya nggak marah sama teman kamu ini? Barusan aja dia datang ke sini, bukannya bilang permisi kayak gimana, dia malah nuduh saya pembantu. Dan lebih parahnya lagi, kemarin
saya ketemu sama perempuan ini lagi, saya malah difitnah jadi selingkuhan mantan suaminya. Gimana saya nggak mau marah? Apa? Loh, Beb, bener apa yang diomongin Bu Devi? Aduh, tapi nggak serius, Beb. Dia tuh bos kamu. Iya, Beb, dia itu bos aku, Beb. Makanya itu, Mbak, kan saya sudah bilang, mantan suami Mbak juga sudah bilang kalau dia bakal kerja di perusahaan. Ya iyalah, dia bakal kerja di perusahaan saya. Aduh, Bu, saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar nggak tahu kalau ternyata Ibu itu bosnya Ica. Bu, saya mohon, Bu, saya butuh pekerjaan ini, Bu. Terus, saya butuh karyawan kayak kamu? Enggak ya, enggak sama sekali. Dari kejadian ini, saya jadi tahu karakter kamu tuh seperti apa. Kalau ada orang yang karakternya kayak kamu, tiba-tiba ya punya sudut pandang sendiri, aduh, bisa hancur perusahaan saya. Karena perusahaan saya itu kerjanya secara tim. Bu, saya benar-benar minta maaf, Bu. Nggak bisa Masalah yang ya? kemarin, Bu. Kamu tuh sudah keterlaluan. Kamu sudah ngefitnah saya perempuan gatal, merebut suami orang dengan ya nggak ada bukti apa-apa. Saya kan sudah bilang sama kamu, saya bakal bawa ya semua fitnahan kamu itu ke kantor polisi. Bu, jangan, Bu, saya mohon, Bu. Saya nggak mau di penjara, Bu. Bu, saya minta maaf, Bu. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya nggak bisa nerima teman kamu ini. Dan kalau bisa teman kamu suruh pergi ya sekarang daripada saya makin emosi, paham? Ya, Bu, baik, Bu. Tolong dong, Bu. Beb, udah, Beb, kamu pergi aja, Beb. Mas, aku mau rujuk sama kamu. Aku enggak, nggak mau enggak, cerai. Hikmah. Kamu sekarang kerja kantoran ya, Mas. Enggak kok, Hikmah. Udah, Beb, kamu pergi aja, Beb. Tapi, Beb. Ica, Mas. kamu dengar nggak perintah saya? Iya, Bu, iya, Bu. Aduh, Mas, kok malah jadi kayak gini ya? Iya sayang, ternyata Mbak itu bos temen kamu. Oh, iya, Mas, apa bener ya? Oh, iya, waktu itu kamu itu cuman fitnah. Suami aku sebenarnya gak selingkuh. Oh, enggak kok sayang, aku beneran. Aku berani sumpah. Tapi buktinya apa? Aku juga nggak percaya soalnya kamu cuma ngomong doang nggak ada buktinya. Kalau tahu kayak gini, Mas, aku tuh nggak cerai sama suami aku. Suami aku sekarang kerja kantoran. Udah sayang, sekarang kan sudah ada aku di sini. Ya, tapi kamu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama Mas Danang. Oh, enggak, Mas. Aku nggak mau melanjutin hubungan sama kamu. Loh. Kamu soalnya nggak kerja. Aku mau cari laki-laki yang mapan aja. Hikmah, Hikmah. Astagfirullahaladzim, Ibu, maafin teman saya ya, Bu. Aduh, saya tuh bener-bener nggak nyangka ya, ternyata perempuan itu temen kamu. Dia itu nyerahin Mas Danang loh. Ya ini mantan suaminya, gara-gara ya cuma dengar dari fitnahan yang ternyata sekarang jadi pacarnya. Oh, gitu, Bu. Bu, saya benar-benar minta maaf ya, Bu. Iya Ica, nggak apa-apa. Lain kali kamu pilih-pilih aja orang ya. Kadang orang baik sama kamu karena memang butuh sama kamu. Iya, Bu, iya, Bu. Ya udah kalau kayak gitu, kamu juga udah nggak ada kepentingan lagi kan sama saya? Iya Bu, kamu bisa pulang. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maafkan mantan istri saya, Bu. Dan saya terima kasih banyak ya, Bu. Saya seneng banget. Mulai besok saya bisa bekerja. Ibu saya pasti seneng, Bu. Iya Mas, saya juga minta maaf ya Mas kalau ucapan saya pasti menyakitkan mantan istri Mas. Tapi apa yang dilakuin sama mantan istri Mas, sahabat saya itu udah keterlaluan Mas. Saya nggak ngelakuin apa-apa sama Mas. Tiba-tiba datang ke sini juga saya malah difitnah saya pembantu. Ya kalau masalah pembantu saya nggak apa-apa. Tapi Mas dengar sendiri kan, saya dibilang perempuan gatal. Iya, Bu. Ya udah, nggak usah bahas itu. Saya yakin mantan istri Mas juga bakalan nyesel banget, apalagi nanti lihat hasil dari kerja Mas. Pasti makin menyesal dia. Iya, Bu. Amin. Ya udah kalau gitu, Mas, gimana kalau Mas sekarang masuk dulu, Mas makan di sini. Nanti biar pembantu saya nyiapin. Pasti Mas belum makan kan? Terima kasih banyak ya, Bu. Ya udah yuk. Iya. Oh, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah.